Malam itu pantai Serau sunyi. Ombak menghantam tebing dengan ritme berat, seperti napas raksasa yang mengintai setiap langkah. Angin dingin membawa bisikan samar, terdengar memanggil nama seseorang. Sahroni, kau tak seharusnya di sini. Di permukaan laut, bayangan hijau muncul perlahan. Matanya menatap lurus, dingin, penuh amarah dan kesedihan. Pasir di kaki terasa berat, seakan menahan langkah. Dan saat itu, satu hal menjadi jelas. Tidak ada jalan kembali bagi siapapun yang menantang pantai Serau. Sahroni adalah pemuda berusia 27 tahun, tubuhnya tegap tapi sedikit kurus, dengan mata gelap yang selalu tampak mencari sesuatu yang jauh di cakrawala. Ia terkenal sebagai sosok pendiam, perfeksionis, dan tak mudah percaya orang lain. Ambisinya sederhana namun keras. Ia ingin menaklukkan ketakutannya sendiri, membuktikan bahwa ia lebih berani daripada cerita-cerita yang menakutkan yang selalu terdengar di kampungnya. Tujuan Sahroni malam itu jelas. Ia ingin menghabiskan malam di pantai Serau, sendirian, menantang legenda Ratu Laut Selatan yang selalu diperingatkan oleh warga setempat. Ia punya watak keras kepala, suka mengambil risiko. Tapi dalam diam, Sahroni juga pendiam dan penuh perhitungan. Ia mempersiapkan tasnya dengan senter, air minum, dan kamera untuk merekam pengalaman yang ia yakin akan menjadi cerita heroiknya kelak. Namun cerita ini tidak dimulai malam itu. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Cerita ini dimulai dari suara gemuruh ombak yang terdengar dari kejauhan. Dari bisikan penduduk yang mengatakan, jangan pernah memakai hijau di pantai selatan. Saat itu, Sahroni sedang duduk di kamar sempitnya di kota Pacitan, menatap foto peta pantai di layar laptopnya, mengulang-ulang peringatan yang sering ia abaikan. Ia tersenyum sinis pada layar, seolah mengejek mitos yang ia yakini hanya untuk menakut-nakuti anak-anak. Malam itu, Sahroni menjejakkan kakinya di pasir putih pantai Serau. Ombak besar menghantam tebing dengan ritme seperti napas raksasa yang mengintai. Ia memutar kamera ke segala arah, menangkap setiap detail. Namun, sesuatu terasa berbeda. Angin malam membawa aroma laut yang tajam dan bisikan samar yang seolah memanggil namanya. Ia berjalan ke arah sumber air tawar yang konon mistis, tepat di tepi batu karang yang menjorok ke laut. Di kejauhan, pohon kelapa bergoyang sendiri meski tidak ada angin yang cukup kuat. Di situ, mitos mulai merayap ke dalam kepalanya. Ratu pantai selatan yang menguasai laut, penjaga gaib yang menghuni area tertentu saat senja, dan sumber air tawar yang diyakini memiliki aura mistis. Sahroni tertawa pelan. Ah, cuma cerita rakyat, gumamnya. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin nyata bisikan itu. Suara itu mulai terdengar seperti nama-namanya sendiri. Sahroni, Sahroni. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang terasa berat, seperti pasir itu sendiri menahan kaki-kakinya. Dari jauh, terlihat bayangan seorang perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian hijau samar, berjalan di atas ombak. Sahroni menoleh, tapi di belakangnya hanya kegelapan dan gemuruh laut. Dari sudut pandang seorang pendengar yang hanya mendengar kisah ini dari radio desa, cerita Sahroni berakhir tragis, meski belum sepenuhnya selesai. Konon, setelah malam itu, beberapa nelayan dan pengunjung yang mendekat ke pantai Serau melihat jejak kaki di pasir yang tampak menghilang begitu saja sebelum mencapai laut. Kamera Sahroni ditemukan tergeletak di batu karang, masih menyala, menampilkan rekaman terakhir. Mata Sahroni menatap lurus ke arah laut. Wajahnya pucat, bibirnya bergerak seolah mencoba berteriak, namun tak terdengar. Bisikan yang terekam di kamera itu samar, tapi jelas. Sahroni, kau tak bisa pergi. Pendengar radio di desa hanya bisa mendesah, membayangkan pemuda itu yang keras kepala dan ambisius, kini terseret oleh legenda yang ia remehkan, menjadi bagian dari mitos itu sendiri. Cerita berhenti di sini, meninggalkan rasa takut yang pekat. Apa yang terjadi pada Sahroni selanjutnya? Tak seorang pun tahu. Hanya ombak pantai Serau yang tahu, dan mereka tidak pernah berhenti berbicara.
Setelah malam itu, cerita Sahroni terdengar di telinga penduduk desa seperti bisikan ombak yang tak pernah berhenti. Kamera yang ia bawa tetap merekam, menampilkan langkah-langkahnya di pasir pantai Serau, tapi sesuatu berubah. Jejak kakinya tidak lagi menekan pasir dengan berat, seolah pasir itu menolak keberadaannya. Sahroni merasakan udara menjadi semakin dingin, meski malam itu tidak ada angin. Dari kejauhan, pohon kelapa bergoyang perlahan, dan suara bisikan samar mulai terdengar. Sahroni, jangan mendekat. Ia menengok, tak terlihat siapa yang berbisik. Hanya bayangan hijau samar di atas ombak yang tampak bergerak mendekat, dan suara air tawar mistis dari sumber batu karang terdengar seperti teriakan yang terperangkap di laut. Sahroni merasa pandangannya kabur, pikirannya mulai bingung. Perasaan takut yang dulu ia abaikan kini mengguncang setiap langkahnya. Namun tekadnya tetap kuat. Ia maju, mencoba merekam lebih dekat bayangan itu. Ombak besar menghantam kaki-kakinya, dan dalam sekejap air laut menciprat tinggi seperti mencoba menahannya. Suara itu kembali, kini lebih jelas. Sahroni, kau tak seharusnya di sini. Tiba-tiba, kamera menangkap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mata yang menatap lurus dari ombak, bukan manusia, tapi ada kesedihan dan kemarahan bersamaan. Sahroni menjerit, suaranya tenggelam di deru laut. Tangan-tangan ombak seperti meraih tubuhnya perlahan. Kamera jatuh ke pasir, merekam bayangan tubuh Sahroni yang perlahan terseret menjauh dari tepi. Part 4 berakhir di sini, dari perspektif kamera dan bisikan laut yang tersisa, meninggalkan ketegangan yang menggantung. Apakah Sahroni bisa selamat? Atau apakah ia sudah menjadi bagian dari mitos Pantai Serau sendiri? Pendengar yang mengikuti kisah Sahroni sejak awal hanya bisa menahan napas ketika kabar terakhir terdengar dari mulut seorang nelayan tua yang sering melintas di Pantai Serau. Ia berkata dengan suara gemetar, "Aku melihatnya, tapi bukan seperti manusia lagi." Malam itu ombak lebih liar dari biasanya, menari dengan cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Nelayan itu menceritakan, Sahroni berjalan ke arah tebing batu karang tempat sumber air tawar mistis berada. Kamera masih menyorot langkahnya. Sekali lagi, sosok perempuan berambut panjang, mengenakan hijau, muncul di atas ombak. Tak ada suara, hanya tatapan mata yang menusuk jiwa. Mata yang penuh amarah, tapi juga kesedihan, seolah menuntut sesuatu yang tak bisa ditolak. Sahroni menatapnya, tubuhnya membeku. Dalam sekejap, laut tampak seperti menarik napas raksasa. Ombak menelan tubuhnya perlahan, menghilangkan jejaknya di pasir putih. Kamera yang ia bawa merekam detik-detik terakhir. Wajahnya yang pucat, matanya yang melebar, tangan yang berusaha menangkis sesuatu yang tak terlihat, dan suara samar yang berulang. Sahroni, kau milikku sekarang. Pendengar radio di desa hanya bisa membayangkan. Ombak Pantai Serau bukan hanya air dan pasir, tapi penjaga yang menuntut rasa hormat. Cerita berhenti di sini. Tidak ada lagi rekaman, tidak ada lagi jejak. Sahroni, pemuda ambisius yang ingin menantang legenda, kini menjadi bagian dari mitos itu sendiri, digabungkan dengan desiran ombak yang tak pernah berhenti berbisik. Jangan pernah menentang Laut Selatan. Dan sejak malam itu, setiap pengunjung yang mendekati Pantai Serau merasakan pandangan yang tak terlihat menatap dari ombak. Seolah Sahroni masih ada di sana, menjadi peringatan hidup bagi siapapun yang mencoba menentang legenda.